الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang besar. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dan dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita umur yang panjang, diberikannya kita kesehatan walafiat, dan diberikannya kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul atau berhadir di tempat yang mulia ini, insyaallah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikhlaskan di dalam taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita melanjutkan kajian kita tentang pelajaran ketiga ilmu fikih. Nah, semalam kita alhamdulillah sebelum puasa ya biiznillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan kajian kita tentang ilmu tauhid. Ya. Nah, ini pelajaran ketiga ilmu fikih. Semalam pelajaran yang pertama apa ya? Ilmu fardu ain. Kemudian yang kedua semalam ilmu fardu ain itu ada di tiga. Pertama tauhid, kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Nah, kemudian pelajaran yang kedua masuk kepada ilmu fardu ainnya, yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid. Nah, ini pelajaran ketiga adalah ilmu fikih. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua fikih. Inilah susunan apa ya? Ulama susunan kita tertib kita tuh mengaji tentang ilmu agama. Yang diwajibkan itu ada di tiga. Di ulama apa jadi sidin? Arkanuddin, rukun agama itu salah satu ada tiga. Yang pertama iman. Yang kedua wal Islam. Yang ketiga wal ihsan. Yang pertama tadi apa? Iman. Iman ini jatuh kepada tauhid. Apa arti tauhid? Arti tauhid itu mengiktikadkan di dalam hati. Ini gawean hati. Jangan dikeluarkan lah. Namanya waktu belajar atau apa. Nah, atau kita simpulkan tauhid ini adalah i'tiqadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah yang kita pelajari semalam. Ya ada. Rasulullah itu juga cara mengutamakannya. Rasulullah waktu periode sidin di Mekah itu 13 tahun, itu tauhidnya 13 tahun. Benar, tauhidnya yang diajarkan dengan para sahabat. Kita semalam berapa bulan daya setahun lebih lah, sampai 2 puasa. Itu matanya seminggu sekali, itu tidak ada liburnya. Rasulullah 13 tahun ya. Maka
kayak para kuat tauhidnya bagian para sahabat. Nah kemudian yang kedua wal Islam. Islam ini jatuhnya ke fikih. Fikih ini biasanya identik dengan gawian zahir. Nang kayak apa ya? Nang kayak sembahyang, nang kayak puasa, nang kayak zakat dan sebagainya. Ini gawian zahir atau syariat. Namunnya kita simpulkan apa ya? Syariatnya Rasulullah SAW. Jangan tinggalkanlah syariatnya Rasulullah SAW. Belajar ilmu fikih. Kemudian yang ketiga apa? Wal ihsan. Ihsan ini ya jatuh kepada tasawuf. Ya ada tasawuf. Kalau kita simpulkan apa ya? Tasawuf ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ini baik itu zahir maupun batin. Tasawuf itu dua yang digabungnya lah. Gawian yang baik, hatinya baik. Yang namanya ihsan itu salah mana kebaikan. Ya ada. Nah ini masuk sudah kita ke fikih, rukun agama yang kedua. Hukumnya mempelajarinya fardu ain. Meskipun kata seberatannya fardu ain lah di fikih ini ada di fardu kifayahnya, tapi kebanyakannya adalah fardu ain yang kita pelajari seperti sembahyang. Nah kemudian sambungannya sabda Rasulullah SAW, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya barang siapa, bahasa Arabnya man itu kalau di nahwu isim mausul mustarak. Ya isim mausul mustarak maknanya umum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Barang siapa aja, laki-laki dan bini-bini kan, yang menghendaki oleh Allah Ta'ala, Allah sudah menghendaki lah dengannya laki-laki atau perempuan tadi. Apabila Allah menghendaki apa ya dengannya akan kebaikan. Allah sudah menghendaki kebaikan kepada hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nabi tandanya niscaya dipahamkannya dalam agama, maksudnya dalam ilmu agama. Nah, jadi para ulama mentafsirkan dipahamkannya ilmu agama itu adalah ilmu fikih. Ya ada. Coba biar buka sarah sidin. Sarah sidin itu yufaqih, itu maknanya fikih. Fikih itu logatan secara logat artinya apa ya? Al-fahmu, memahami. Kan itu kan niscaya dipahamkan. Berarti masalah fikih nih. Belum kira-kira beberapa kitab ulama yang karangan sidin kitabnya itu pasti ini awal-awalnya hadisnya tentang belajar ilmu agama tentang fikih. Di antara yang paling dasar dulu yaitu apa ya? Sarah sidin masalah. Ini hadisnya man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian yang ke atas sarah bajuri. Ini menengah. Kalau di Darussalam ini diajarkan di mana ya? Nah, di Wusta atau Sanawiyah itu juga pertama kali hadisnya di ungkapan sidin. Kemudian yang tertinggi sedikit kita bapak i'anatul talibin, hasiah i'anatul talibin. Itu dibahas sidin yang pertama hadisnya lah man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din juga. Nah, itu menunjukkan hadis ini dalil menuntut ilmu fikih. Ya kan? Nah, jadi jangan remehkan fikih lah. Fikih ini syariatnya Rasulullah. Ya kan? Karena di akhir zaman orang itu pertama kali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu adalah ilmu fikih. Tauhid, tasawuf itu gede. Makanya dia jangan aneh. Jangan kan akhir zaman kan. Oh ya dikit. Nah, oleh orang mengaji fikih yang dikaji orang kisah apa? Kisah kebajikan, ketuhanan gitu. Yang lebih fikih ditinggalkannya. Fikih ngali mau sedikit. Maknanya al-fahmu, memahami artinya apa? Baik masalah ketuhanan, baik masalah kesaktian, baik masalah keramat. Nah, sakti, keramat orangnya dibahas, orang kata. Nah, ilmu fikih jangan ditinggalkan. Kan sudah ada sunnah dijelaskan, barang siapa meninggalkan ilmu syariat,
menggawi ilmu hakikat jadi kaji itu pada beradab lawan sahibus syariat yaitu Rasulullah. Kemudian sebaliknya barang siapa mengaji syariat saja tapi hakikat kada namanya tasawuf atau tauhid, nah itu pada beradab lawan Allah Ta'ala. Yang bagusnya idealnya, yang eloknya keduanya dikaji, syariat dikaji, hakikat dikaji. Nah itulah. Jadi di sini ilmu dipahamkan ilmu agama adalah ilmu fikih. Jadi ini ada tanda-tandanya lah. Buktinya kita mau mengaji fikih. Berarti Allah menghendaki di dalam diri kita kebaikan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian menurut dalam ilmu fikih di sini ini masuk sudah ke pembahasan fikihnya. Yang mula-mula pasti ini harus yang dimulai ulama fikih, yaitu air. Air itu bahasa Arabnya ma'un atau zamannya miyahun lah. Air yang sah dipakai untuk bersuci itu ada 7 bahagian. Bersuci itu bahasa Arabnya apa ya? Toharah. Apa itu namanya toharah? Di dalam kitab apa? Taqri'atus sadidah lah. Arti toharah itu adalah an-najabatu wal khulusi minal adnasi, yaitu membersihkan dan memurnikan daripada kotoran. Itu secara apa ya? Secara logat arti toharah atau arti bersuci. Kemudian menurut menurut syariat, menurut definisi suci secara fikih apa ya? Nah di sini arti taharah secara syariat adalah rafu hadasin, mengangkat hadas. Hadas terbagi dua, karena ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar menghajatkan kepada mandi wajib, hadas kecil menghajatkan kepada wudu. Atau di sini izalatun najisin, atau menghilangkan najis, najis. Nah itu menurut di kitab apa ya? Di kitab Taqri'atus Sadidah. Kemudian menurut Datuk Alampaya di kitab apa ya? Di kitab Sabilul Muhtadin, toharah itu terbagi 2. Ada toharatu hukmiyah, ada toharatu ainiyah. Yang pertama toharatu suci ainiyah, yaitu suci daripada najisnya. Termasuk basuh kaki, basuh behira. Itu namanya toharah ainiyah. Kemudian yang kedua adalah toharah hukmiyah. Hukmiyah ini bandanya kata kelihatan, najisnya itu kotorannya itu kata kelihatan, yaitu adalah hadas besar atau hadas kecil yang menghajatkan wudu lawan mandi wajib. Itu menurut Datuk Alampaya. Sini mengutip daripada Imam Romli juga. Nah di situ Sabilul Muhtadin itu luar biasa panjangnya penjelasannya. Jadi yang bisa baca kitab Melayu, alangkah baiknya tukar karena Datuk Alampaya kitab Sabilul Muhtadin lengkap situ. Luar biasa masalah namanya apa aja ada di situ. Nah kemudian sambungannya. Jadi di sini yang pertama air hujan, ya ada 7 yang boleh digunakan bersuci. Yang pertama air hujan atau bahasa fikihnya itu ma'us sama, air langit, yaitu air hujan. Air hujan itu luar biasa lah manfaatnya. Barang siapa orang tuh mandul, ada si anak kan, coba air hujan dilambahkan, tulisakan surah Maryam anak ayat yang pertama di piring, ya ada. Larutakan pakai baju hujan yang ada karena aturan langsung, apalagi hari Jumat tuh. Nah minum makan larutakan yang tulisan tadi, ya ada. Piringnya piring yang putih yang susu lain putih yang hadiah sabun, ya yang putih yang polos yang putih susu. Nah di situ disana ya minum makan insya Allah betiana, ya
Kemudian di antara kehebatan air hujan ini, orang yang membaca itu apa? Jadi cerdas, ya ada. Tangannya banyak, lampahan bacaan surah apa ayat kursi 100 kali, baik itu diri seorang lampahannya atau untuk anak, untuk orang lain bacaan ayat kursi diupakan situ biar makan insyaallah apa namanya akal itu apa landau. Itu air hujan yang pertama yang kawat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua air laut. Kalau bahasa fikihnya itu ma'ul bahri, air laut. Air laut ini diantara hikmahnya kenapa jadi masinnya. Jauh lama seandainya bumi ini ya ada di lautnya, niscaya buruk bumi ini ya ada buruk. Makanya waktu ya diuyahi awet kata amin. Kan di Indonesia ini aja kan kebanyakan banyu, kebanyakan daratan kan, kebanyakan lautan kan. Nah, waktu belajar IPA kan dari SD itu 3:1 ya, 3 lautan, 1 daratan. Nah, seandainya itu ulama dunia ini, bumi ini kada ada lautannya maka buruk. Sebagaimana mata kita tuh nah banyu-banyunya tuh nah rasanya apa masin. Seandainya ada banyu mata itu buruk mata. Kalau kita cek ada jilid kan, apa masih? Ya, makanya kalau satu itu adalah darah ada. Orang kepalu itu cek jilid palu itu rasanya masin. Makanya apabila orang kepaluan olahraga itu jarang sakit. Ya, awet awak tuh dari hutan. Nah itu diantara keutamaan air laut lah. Jatahnya dari ulama ada masin lautan itu maka bumi ini apa? Buruk. Kemudian yang ketiga air sungai, ma'un nahri. Ini boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat air telaga. Air telaga. Kalau di kitab fikih itulah ma'ul bihri ya. Air apa ya? Air sumur, termasuk telaga. Kemudian yang kelima air pancur, boleh dibawa suci. Kalau di kitab fikih itu ma'ul ain, mata air. Kemudian yang keenam air beku. Air beku apa ya? Es lah. Uncek di kitab apa jam Parutunan Jamaluddin beku juga pun bahasa orang Bali lah, maksudnya ma'usalji lah, air apa air salju. Ini adanya di mana ya? Di bagian Eropa. Ya kada benar kira-kira. Kada bisa juga masalah. Cuman nancapnya di TV. Ya lah. Nah, ini ada musimnya yang ada salju, enak ada musimnya yang salju. Ya, ada musimnya yang salju. Nah, salju itu boleh digunakan untuk bersuci, basuh kaki, basuh behera, mandi wajib. Tapi dicairkan dulu lah. Jangan waktu itu dikuyakan kalau atau waktu itu dibutuhkan terus kada sah. Kenapa kada sah? Karena di antara wudu itu airnya itu harus mengalir. Itu Qur'annya. Fagsilu wujuhakum. Basuh maka kamu fagsil itu perbedaan gosal lawan maskun itu beda. Maskun itu disapu. Kamu nyawak turahkan waktu itu pian apa yang kamu itu nyapu ada sah. Ya ada. Nya antara gosal dan maskun itu gosal itu apa? Banyak ini ditetapkan kamu ya ada. Ini dalam wudu dulu ada masku, ada gosal. Gosal itu dibasuh. Maskun itu apa? Disapu. Yang disapu itu kepala. Kepala yang kubuir itu malah makro hukumnya. Ya ada. Kata-katanya ini Quran maskun. Ya. Nah jadi sedikit aja dibasahi. Harus dikubuir. Iya, biar kita lakukan. Untuk kubuir rambut. Kurang sedikit aja. Ya asal basah aja rambut, lawan telinga kita bisa dikuburin ya asal basah aja, tapi telinga bukan daripada rukun wudu yang kapalan aja. Nah jadi muha ini apa?
harus baju mengalir, maksud saya ya enggak, baju yang mengalir. Jadi jangan mentang-mentang di kitab misalkan air beku boleh, air sejuk boleh, waktu yang bentuk esnya itu nah yang disapukan kayak itu tak sah karena ada mengalir. Nah kemudian yang ketujuh air embun, bahasa fikihnya itu mahul baradila, air embun. Air embun itu nah yang dikeluarkan misalkan yang ada di daun-daunan cukup, biasanya musim panas ada yang ada embun nih, musim panas pian buat daun besok pian bawa itu besar ya kan. Jadi ada 7 macam banyu yang boleh digunakan untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, air telaga atau air sumur, air mancur atau mata air beku atau salju, air embun, ya kan? Air embun. Nah, kemudian kesimpulan, ulanglah dikerucutakan yang 7 macam banyu tadi menjadi 2. Yang pertama nazala minas sama, air yang turun daripada langit. Ya ada, itu ada 4, ada 3. Jadi digarisi air hujan 1, air beku 2, air embun 3. Itu nazala minas sama, air yang turun dari langit. Nah, yang sisanya 4 nabaha minal ardi. Nah, air yang terbit dari bumi yang 4 macam. Air laut, air sungai, air telaga, dan air pancur. Itu terbitnya dari bumi. Ya, itu juga ilmu, kan ilmu al-ma'u kan ilmu itu seperti apa? Air. Itu juga ilmu itu ada datang dari langit, ada datang dari bumi. Yang kayak kita belajar ini datang dari bumi. Yang kayak Nabi itu langsung dari wahyu, dari langit. Nah kemudian air yang tersebut itu terbagi atas 4 bagian. Yang 7 macam banyu tadi terbagi kepada 4 pulang. Jadi 4 macam kita bilang namanya. Nah, apakah 4 macam ini boleh dibawa bersuci? Ada 2 yang boleh dibawa bersuci kan? Yang pertama mutlak boleh, yang kedua kada dibolehkan lantaran makruh, sah saja, cuma makruh. Yang kedua ada sah, cuma kada haram. Yang ketiga ada sah serta haram, kan itu ringkasannya jelas. Nah, kemudian yang pertama, yang 7 macam tadi itu dibagi 4 pulang. Yang pertama air suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Air suci lagi mensucikan bagi lainnya. Kalau bahasa fikihnya itu tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Tahirun li nafsihi, dirinya itu suci. Tahirun maksudnya tahirun li nafsihi, dirinya suci. Maksudnya mutahhirun mensucikan itu apa? Mutahhirun li ghairihi, mensucikan bagi yang lain. Dirinya itu suci, kau mensucikan orang lain. Mudah-mudahan kita air tahirun mutahhirun inilah suci lagi kau mensucikan. Ya, ibarat apa? Tahirun itu artinya berilmu, inya ba'amal. Kemudian mutahhirun itu inya kawa melajarkan ilmunya, kau ma'alimakan orang. Inya berilmu, inya ba'amal. Kemudian kau ma'alimakan orang, kau memahamkan orang. Ini seperti mahon tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Atau bahasa lainnya mahon mutlakun lah, air yang mutlak. Kemudian kalau bahasa nahwunya itu PL mutaati, ya ada PL maf'ul bih, ilmu amal mengajarkan orang. Nah, kemudian pulang dan tiada makruh memakainya. Nah, ini ada makruh memakainya, artinya mutlak bolehnya, yaitu yang masih tetap namanya tersebut, yang belum dipakai. Airnya itu kalau dipakai apa-apa itu namanya air
mutlak. Misalkan pian menyelam dari sumur, pian buat ke besok, itu air mutlak namanya. Ya ada. Belum jarang kopi lagi, belum dibuat di apa namanya satruk lagi. Nah itu namanya air mutlak. Itu boleh digunakan apa untuk bersuci, baik itu istinja maupun wudu dan sebagainya. Dan tiada pula berubah warnanya, ada berubah warnanya. Kalau bahasa fikihnya itu mutaghayyir lah, berubah warnanya. Kenapa kita disunatakan, hikmahnya disunatakan sebelum wudu itu membasuh tangan. Kita sunatakan membasuh tangan 3 kali dulu, ya kan? Yang pertama nyatanya supaya tangan ini kata diikat hilang kumannya. Yang kedua kita harus memindahkan warna airnya warna apa. Amunnya warnanya seperti sifat air seperti biasanya, berarti tidak ada apa-apa. Sah di bawah amunnya warnanya pindahnya warna abang, nah itu ada sah digunakan untuk bau itu. Berarti kita campur ke sumber atau campur setruk. Nah kemudian baunya itu pada berubah seperti bau air pada kebanyakannya. Kenapa hikmahnya kalau kita memasukkan banyak kehitung sunat itu kan mengatakan banyak itu baunya apa? Ya ada. Bau bangkai ayam misalkan kubur di mana di sumur, ya ada. Atau bangkai tikus termasuk di dalam tong misalkan, ini ada sah. Nah jadi dari bau tadi yang meminatui, makanya kita sudah dapat memasukkan air dari hidung. Kemudian yang ketiga warna rasanya. Ini warna itu launun nanti. Bau itu rehun, rasa itu tukmun lah. Nah dari rasanya, makanya disunahkan sebelum wudu itu kita masukkan apa banyu itu di antara membuangi dosa ada di mulut yang menyambati orang. Misalkan di antaranya adalah meminang duit di banyu ini bujur-bujur mutlak ada, ya ada. Baju ini kada tercampur nama-nama kada. Aku nyepinang manis, ini tercampur satu, kada sah dulu, ya kada. Nyepin langsung muhanya langsung di kita disapuakan kada umur dulu. Pada tahu kita rasa banyu itu apa? Palingan apa? Yang kada cium baunya, lawan apa? Warnanya kada terlihat. Padahal rasanya sudah berubah lantaran tapi langsung menyapu muka. Jadi karena di dalam sunat itu pasti ada hikmahnya, di dalam makruh itu pasti ada di dalam makruh itu pasti ada akibatnya. Kenapa kalau diberikan kita tuh masuk dalam WC batis kanan, keluar batis kiri, misalkan terbalik pada sunnahnya. Itu sekalinya di antara dimakruhkan hikmahnya mewarisi fakir, menhanap itu pada suki amalkan gitu. Ya, masuk WC batis di kanan, keluar batis kiri. Nah, yang setiap hukum itu pasti ada hikmahnya. Ya, namun yang ada ditemukan hikmahnya berarti ta'abudiyah adalah ta'abudiyah bedanya. 4 aturan Allah aja. Sifat dalam kurung sifatnya. Biasanya nominal tulis air mutlak itu ada baunya ada berubah, rasanya ada berubah, apalagi warnanya ada berubah. Itu dinamakan disebut orang air mutlak di sini. Air mutlak. Atau bahasa fikihnya apa ya? Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air suci lagi mensucikan dipakai kata makruh. Ya, juga air suci mensucikan dipakai makruh. Selesai wudunya. Nah, yang kedua. Ini yang orang poler mengaji fikih nih. Apa mikir? Tanya mengaji tasawuf bisa harap terbang terus. Nah, yang kedua di sini air itu air suci mensucikan, tetapi makruh hukumnya memakai pada badan, tapi makruh untuk apa? Oh tidak, langsilah air suci mensucikan, tetapi makruh memakainya pada badan. Makruhnya itu dipakai pada badan saja.
Contohnya apa ya? Bersuci, wudu, mandi wajib, istinja maksudnya. Bersuci itu kayak istinja. Makruh itu. Tiada makruh untuk mensucikan kain, artinya bertapas. Selain daripada bertapas serta mensucikan tempat, misalkan lantai dihirai tahi ayam, dihirai ayam. Itu banyak itu yang makruh itu digunakan adalah makruh. Makruhnya cuma digunakan untuk mensucikan badan. Yaitu air yang terjemur panas matahari pada negeri yang panas. Bahasa fikihnya al-ma'ul musyamas, air yang kena matahari. Airnya itu apa kita lamat itu adalah nomor 1 tulisannya yang panas. Tuh taklikannya di bawah catatan kakinya. Maksudnya yang panas air ketika kena matahari adalah negeri yang panas di bawah telah. Maksudnya negeri yang suhu udaranya sangat panas seperti Mekah dan Madinah, dan tidak makruh apabila di daerah yang tidak terlalu panas seperti Mesir dan Indonesia. Mesir itu kurang lebihnya Indonesia, daerah tropis lah. Ibaratnya Bandung itu dipanaskan karena matahari. Itu ada membahayakan, ada sampai derajat makruh memakainya. Ya ada, mana jadi obatnya bisa. Ya ada, menyemina jatuh-jatuh tenang. Ya ada, sekali ya, jamur dulu, dijemur dulu, bawa mandi. Karena di Indonesia ada termasuk yang dimakruhkan. Panasnya itu ada panas dan air negeri Madinah dan Mekah. Negeri Mekah dan Madinah, air yang kena matahari itu makruh. Kenapa? Karena di situ ada hikmahnya. Makruhnya itu karena bisa penyakit celak. Tahu celak ya? Celak itu lebih dahsyat daripada panau. Panau aja kayak apa yang rasanya sudah. Kalau panau itu sedikit putihnya. Kalau celak itu terkenal putihnya. Ya, tagana. Itulah kenapa jadi makruhkan memakai apa ya? Banyak yang kena matahari yang ada di negeri Madinah atau Mekah. Kalau di Indonesia ada jadi masalah. Ya, masih kawan kita ada lagi untuk baju panas yang karena matahari lah, lainnya di kompor tuh. Itu bisa haram itu merusak awak. Iya kan? Malah tuh awak. Nah itu haram pulang hukumnya. Nah kemudian lagi air itu dalam bejana itu wadah jadi kita bahasa kita bejana itu wadah yang kena tukul. Tahu kan tukul? Lainnya artis yang TV itu tukul itu TV ada nomornya juga kita baca di bawah. Nah tukul itu apa artinya? Bejana yang apa? Yang membikinnya ditampak menggunakan palu. Kalau sudah tahu tukul palu dalam kurung apa? Tukul. Nah kayak apa ya? Seperti tembaga besi. Maksudnya tembaga dan besi itu kan menggunakan tukul. Kalau bahari, ini kan tukul lagi tetap makruh punya menggunakan itu. Tetap ya ada. Karena dari terbikinnya dari tembaga dan besi. Meskipun ini menggunakan mesin ngolahnya, wadah dari menggunakan mesin ngolah wadah dari tembaga atau besi. Kenapa alasannya? Karena apabila banyak yang kena matahari, biar yang bawa ke dalam rumah itu awetnya panas. Panasnya awet lah. Panasnya awet. Dalam dinginnya atau musim dingin luar biasa dinginnya. Ya ada. Apabila wadah itu terbikin daripada tembaga atau besi, ya ada. Inyalah makairannya itu kelipatan dingin makruh, kelipatan panas makruh juga. Mengimpir misalkan menggunakan air dingin, nah itu makruh hukumnya sah saja. Selain daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak hukumnya haram bukan makruh. Hadisnya banyak lah. Bahwa kita diharamkan menggunakan emas perak wadah. Jadi binian itu boleh memakai itu perhiasan aja. Akhirnya wadah-wadah ada boleh kalau saking sukingnya
pakai kobokannya terbikin daripada emas atau perak, piring terbikin daripada emas atau perak, ceper terbikin daripada emas atau perak, hukumnya haram, ya kan? Jadi emas perak itu untuk perhiasan saja. Laki-laki emas itu boleh, kalau perak boleh, ya kan? Makanya sesaman itu dibuang sini apa namanya, benang terbikin daripada emas. Di sini kada dibolehkan pada syariat agama Islam. Kain aja kada boleh, ya ada. Apalagi bejana lawan apa tadi? Wadah-wadah lah, kada boleh yang terbikin daripada emas atau perak. Kenapa kan alasannya? Dipikir itu menyakiti hati orang yang miskin. Cahaya orang miskin melihat, ya ada. Ini jangankan mangkok untuk makan seharinya ngalir. Nah, ini misalkan disuruh mangkok atau piring daripada emas saja yang orang miskin. Jaga perasaan orang miskin. Kemudian yang ketiga lah. Jadi yang kedua tadi boleh digunakan. Yang kedua makruh. Yang pertama mutlak boleh. Kemudian yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan bagi lainnya. Ini kita untung hidup kayak ini. Inya itu suci tapi kalau mau mensucikan orang lain. Inya itu paham ilmu agama tapi mau memahami tadi benar orang mengajar atau ada mengajar. Tapi ini ilmu. Ya ada. Ini makam apa ya? Makam Nabi. Ilmu amalkan diri seorang, kada menyebarkan ke orang lain. Itu namanya makam Nabi-nya. Ada ulama itu makam apa ya? Makam Rasul, mengaji, berilmu, mengamalkan lalu belajarkan. Itu makamnya Rasul. Ini untung yang kedua, yang ketiga ini untungnya lah. Inya itu suci lah, tapi nya ada kaum mensucikan orang lain. Yaitu air yang telah dipakai pada mengangkat hadas. Air yang sudah dipakai mengangkat hadas. Dikit lagi lah. Air yang sudah dipakai, air yang telah dipakai pada mengangkat hadas. Contohnya, pian itu wudu. Ingatkan yang namanya pian David di bawah itu air mustahma. Nah, maksudnya yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas itu, misalkan pian mandi wajib, ya ada. Banyu itu pian tanah, banyu itu apa? Suci, ya ada. Anak pian minum boleh, tapi untuk bersuci kada boleh. Atau pian wudu. Ingatlah yang namanya membasuh hadas itu basuhan yang pertama, basuhan yang wajib yang pertama. Misalnya wudu, basuhan yang pertama. Banyunya itu yang tanah yang misalkan di besok, misalkan di wudu sekali ya, muka sekali, tangan sekali, apa namanya, berarti sekali pian tanah. Nah, banyunya itu tuh namanya mustahma. Banyu yang dipakai pada mengangkat hadas. Nah, itu tuh ada boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya bersuci itu kayak yang beristinja atau bawa wudu atau bawa mandi wajib. Tapi untuk digunakan apa? Batu tapas boleh lah. Boleh sahnya. Yang kata boleh itu digunakan untuk istinja atau bawa wudu basah. Kalau basuhan kedua kan sunat atau ketiga itu lain mustahmal lagi. Inya banyak mustahmal itu yang diniati. Kamunya mandi biasa atau kubu biasa, baju itu pian tanah, lalu pian niatakan apa namanya wudu, itu ada mustahmal. Itu boleh diminum, boleh istinja. Yang maksud apa namanya? Air yang mengangkat hadas itu yang diniatakan mengangkat hadas seperti sahaja umum, bahkan sahaja wudu fardu karena Allah Taala, sahaja mandi wajib karena Allah Taala. Nah, namun juga niat itu jadi apa ya? Jadi mustahil. Itu kan boleh digunakan suci lagi, ya kan? Tapi untuk diminum apa? Boleh, asal jangan karena najis ya. Nah, kemudian sifatnya lagi pada mengangkatnya hadas atau menghilangkan najis. Jadi berseret ke bawah telah
mulai air yang telah dipakai pada mengangkat hadas atau menghilangkan najis, dari si bawah itu, ini air mustahmal. Air mustahmal itu air yang ada boleh lagi digunakan untuk bersuci. Tapi menghilangkan najis itu kayak ini caranya, lain keculuk. Menghilangkan najis itu ini, misalkan baju itu tahan kami anak baju ya kan, atau tapi. Jadi caranya menghilangkan najis yang ada di tapi itu bajunya ditangkan, simbol titikan baju di bawah tadi. Itu namanya mustahmal bajunya tuh, meskipun membasuh najis. Tapi apabila bajunya di besok pian rendam yang tapi bekas kami tadi itu jadi mustahmal aja dia untuk najis. Itu kan suci kan baju kita tadi, kecuali kita disimbol bahasa belakang. Jadi disimbol bahasa. Nah kayak itu juga olah teh atau kopi, ya ada. Yang awal minal maulud. Nah mendatang itu lebih kuat daripada apa ya? Daripada yang didatangi. Ini biasanya orang jaga itu yang menyerang daripada yang di apa? Yang diserang. Ya ada. Bukti jaga yang menyerang. Kayak itu juga banyak itu mana banyak datang juga kalah najis. Ya ada. Apabila banyak didatangkan najis, kalah banyak najis yang menang. Seperti ngolah kopi misalkan, gula teh. Sedang di gula itu ada bangkai apa ya? Samut. Dibikin itu, najis bukan bikin. Najis. Nah, yang udah banyak itu, yang masukkan baju panasnya dulu. Begitu yang lakukan tehnya. Hanya masukkan apa? Gulanya yang gula bersama itu sudah najis tuh. Pian minum makan. Hukumnya minum najis Terus saya lagi kita menyarikan. Ya, terus saya lagi kita mau perhiasan mau mengaji. Kita makan yang haram saja. Kita makan ini najis. Jadi jangan salahkan juga lagi yang kita pada pakar berapa. Disalahkan juga orang memakan ini najis. Ya kan? Jadi caranya kayak itu supaya ada najis. Jadi gulanya dulu, hanya banyak panasnya dulu, nya mana? Apabila banyak berlebih, najis berdua apa? Apabila banyak yang ada tangan, menangnya banyak, kalah najis. Dan kemudian air yang berubah sifat dengan tercampur barang sesuatu yang suci. Ini kita sambung sedikit. Dan air yang berubah sifatnya dengan tercampur barang sesuatu yang suci. Meskipun kita bahasnya memilah. Nah, dan air yang berubah sifatnya dengan tercampur barang sesuatu yang suci. Misalkan banyak itu bersih, banyak itu asalnya kotor, ya ada najis. Kemudian inya itu berubah sifatnya jadi bisa dengan warnanya berubah, atau rasanya, atau baunya. Ya kita ambil sebuting rasanya, rasa manis, terbuat di gula nih, ya itu sangat digunakan wudhu, sangat digunakan dari sijah, ada sah. Atau yang kedua misalkan berubahnya karena warna tercampur ke habang, warnanya jadi habang, salah, ada sah. Kemudian yang ketiga karena apa lagi? Bau lagi bau, ya ada. Baunya misalkan tercampur dengan molto. Ini suci, tapi jangan mau mensucikan. Ya ada. Makanya kan hati-hati ketika kita berwudu maupun mandi wajib itu sempur dulu. Ibarat make up itu dibuang itu dulu di ujung make up. Ya ada. Hendak bersabun muka itu setelah wudu. Karena apa bersabun muka? Amunnya kada sampai bujur hilang di muka ini sabun, pian diatakan situ angkat hadas, tak angkat hadas, karena tak angkat, karena dia tercampur, berubah baju jadi rasanya. Jadi rasa sabun yang di muka tadi kita wudukan.
Yang berubah banyu itu ada muzawir, ada mukhalid. Kalau muzawir itu inya kalau diangkat, contohnya air mawar atau gugur di baskom, ya kan ya. Yang angkat mawarnya itu ampinya mau tergayar. Kalau digunakan bodoh. Tapi inya ada yang mukhalid itu pada waktu dipisahkan. Contohnya air banyu gula tadi, nah itu kan dapat dipisahkan. Atau banyu banyu moltok, itu dapat dipisahkan. Kalau kita nyari yang mana banyu asli, yang mana banyu moltok, atau lagi itu namanya mukhalid. Nah ini yang ada sah. Jadi ibarat mandi wajib itu mandi betul-betul sempurna dulu, pakai banyu mutlak. Hanya bersabun, hanya bersampo. Karena pemilihan baru sempurna lagi, lalu bersampo, lalu bersabun, lalu yang disempurnakan dengan banyu yang hanyar, itu jadi apa namanya? Mutagayir. Banyunya jadi mutagayir. Muka itu make up itu wangi dulu, hanya butuh, hanya niat mengangkat hadis kecil, atau hanya nawaitu dulu apa lillahi ta'ala. Ya kan? Nah itu yang ketiga. Ini suci, tapi yang harus mensucikan yang lain. Maksudnya kata kau digunakan apa? Wudhu dan kata kau digunakan beristinja. Nah kemudian yang keempat, air yang kena najis. Mungkin berpanjang demikian sajalah. Sampai situ mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi yang wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa'fu ya karim, wa'fu ya rahim, wa'fu ya arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaqibla wa sanadika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah wal muslimin wa qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.